mencelakai kita. Bukannya apa-apa kita menghindar untuk keselamatan diri. Nah, ya Karena memang mereka punya dendam, punya istilahnya rasa kesal kepada kita. ya iya, karena Mas Aep Jadi kan sama aja kita mau menyerahkan. Kita tidak dihukum tapi malah dimati. tertarik bekas-bekas kotorannya, kerajaannya. Astagfirullahaladzim. Kepalanya muter, Pak. Ya sabar, pegang, astagfirullahaladzim. 90 dan jadi semuanya dengan izinnya. Pegang. Kembali ke pengirimnya 100 triliun kali lipat, kembali ke pengirimnya, ke jasadnya, tembus ke jasad kasarnya, kembali ke pengirimnya dengan izinnya. Tembus ke jasad kasarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa kembali lagi. Nanti pulang dari sini berbagi ibadahnya, sholatnya ya. Ya, semuanya harus nanti kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah, minta ampunan sama Allah biar Allah yang menyembuhkan ya. Biar Allah dalam hati, Allah. Santai, relax, santai. Dimusnahkan dalam jasad ini. Allah bakar ini. Allah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hancurkan dengan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Pesahabat Jagat. Terima kasih untuk semua netizen Indonesia dan juga semua sedulur Para Pesahabat Jagat. Tetap semangat dan kabar gembira. Kemarin kita mendengarkan bersama-sama, menyaksikan juga terkait bebasnya Peggy Setiawan yang alhamdulillah tidak didakwa bersalah di sidang peradilannya. Kali ini banyak sekali opini, pertanyaan yang muncul yang karena yang tadinya jadi tersangka ternyata tidak bersalah. Sebenarnya siapa ini yang sebenarnya bersalah? Ini permainan siapa? Nah, ini yang menghilang 2 orang saksi yang dulu menyatakan bahwasanya Peggy Setiawan itu adalah tersangka, yaitu AF ya, dan sekarang menghilang, belum tahu keberadaannya. Kita akan coba tarik sukmanya atau jin gorengnya, jin pendampingnya untuk menanyakan di mana beliau, dan kita nanti akan coba bujuk rayu agar beliau mau muncul ke publik ataupun memberikan alasan kenapa dia memberikan kesaksian palsu. Kita akan coba bujuk rayu biar sadar, gaibnya sadar, bisa membisiki jasadnya, nanti jasadnya biar sadarlah, biar menerima dan mau mengakui kesalahan. Semoga saja seperti itu. Oke, alhamdulillah saya temani sama Ustaz Syahri. Insyaallah kita akan coba hadirkan entah itu sukmanya, entah itu jin gorengnya, si AF ini ada di mana, karena menghilang ya. Tadi beritanya belum, nggak tahu keberadaannya di mana, tapi tadi salah satu tokoh masyarakat sudah menemui ayahnya dari AF dan menanyakan di mana AF, tapi belum ada jawaban. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara mediasi, kita coba akan tarik salah satu sukma AF atau jin pendampingnya AF dan menanyakan di mana posisi beliau, Mas AF ini berada. Dan semoga kasus ini semakin kesini semakin terbuka, semakin terang, dan semoga ya ini semua bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oke, Kang Jalu udah siap? Insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dan izin guru kami suami yang menurjak yang indah menarik pendamping atau semua orang yang saya maksud yang bernama yang memberikan kesaksian palsu, dan saya hanya yang saya maksud jika depannya subjek masih berbisik
Desa dan Teguh Medan Surabaya. Jika diadakan ujian fasik yang mengaku otomatis langsung termakan Allah. Murninya terjaga dari hawa nafsu. Assalamualaikum, Mas. Gimana kabarnya? Kita ada di mana ini? Oh, pernah ketemu, udah pernah ngobrol? Lupa, udah pernah kesini kali? Perasaan udah pernah kemari kita. Iya, udah pernah kesini, udah pernah dipanggil ya. Udah pernah ngobrol. Apa lagi? Ada apa maksudnya? Gimana kabarnya, Mas? Sehat? Manggil saya. Ya, kita mah baik-baik aja. Baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang mah kita udah punya usaha baru. Usaha? Iya. Usaha apa, Mas? Biasa. Bisnis. Bisnis. Kemarin katanya sempat ada informasi mau ke luar negeri ya, Mas Aep? Itu mah isu aja. Isu. Ngapain ke luar negeri, kita di sini aja kayak bisa usaha. Usaha apa sekarang sih, Mas Aep? Jualan. Ya namanya bisnis apa aja. Yang penting halal kita gitu kan ya. jual beli. Oh, jual beli motor. Di mana jualannya, Mas Aep, usahanya sekarang? Ya ngapain ikut campur urusan kita. Wah, iya, mau pengen tahu aja. Mas Aep lagi dicari banyak orang loh, kan tahu beritanya itu, nonton berita kan? Ya kita kan nggak bersalah, cuman memberi keterangan aja kok. Pakai dicari-cari. Udah kemarin saya sudah siap. Sudah siap, saya siap dipanggil ke sana ke sini, saya diwawancarai. Iya. Saya sudah terus terang, sudah ngomong apa adanya sesuai dengan yang diperintah oleh mereka. Oh, maksudnya kesaksiannya diperintah. Ya itu kan Kemarin juga ngomong gitu. undangan. Saya kan diundang, saya diberikan tugas, saya diberikan istilahnya kerjaan, ibaratnya proyek ya proyek. Seperti yang saat ini sekarang saya lagi bisnis. Oh, proyek itu proyek itu disuruh kesaksian proyek berarti itu. Ya itu kan semuanya juga wacana sebagai istilahnya pembangunan untuk membangun agar hasil. Bangun Ya buktinya saya sudah hasil, sudah menjadi saksi. Buktinya saya sudah istilahnya terus terang. terus terang. Seperti itu. Tapi kan nyatanya kesaksiannya Mas Aep sekarang tidak terbukti. Si Peggy bebas, tidak bersalah. Ya karena kan buktinya sudah kuat mereka. Kita kalah dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi. Iya. Ya akhirnya saya percuma untuk menerangkan kembali juga. Mendingan saya menghindar daripada nanti saya terdakwa. Ya Seperti pasti. itu. Ini sekarang keluarga Peggy dan tim pengacara Peggy itu mau nuntut sampean lapor balik. Ya, kenapa orang saya sudah menjelaskan dengan sebenar-benarnya apa yang mereka katakan, ya saya jelaskan bagaimana ceritanya. Berarti kesaksian Mas Aep itu kemarin disuruh sama orang. Iya kan saya udah bilang dari kemarin Iya seperti sih. itu. Buktinya saya difasilitasin, mobil aja saya dikasih. Tapi tahu kan itu kesaksian palsu, bohong. Mas Aep sendiri tahu kan? Kalau sebenarnya saya bicara, saya itu udah nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu. Karena saya ditugaskan untuk memberi keterangan, ya saya terangkan dengan sesuai dengan yang dibicarakan, dengan yang sesuai yang dirancanakan oleh mereka, harus begini. Iya, ikutin Nah, itu begini. begitu. Itu kalau nggak ada saksi ya nantinya nggak bakalan berjalan itu kasus. Tapi kan menang karena Harus saksinya ada saksi. ada. Iya. Ya iya, di mana juga harus ada saksi. Ya
hanya satu saksinya saya yang jadi perwakilan. Iya, itu akhirnya sekarang selesai jadi saksi langsung dapat usaha, buka usaha. Ya, alhamdulillah itu kan udah rezeki saya. Rezeki gimana? Ya, namanya juga sudah mendapatkan tugas, dapat proyek. Tapi ya, proyeknya sudah kelar ya udah saya tinggal bayaran gitu ya. untuk meneruskan yang lainnya. Oh, Itu aja. Susah. Dibayar tapi memberikan informasi palsu, kesaksian palsu. Ya Ya, dosa. kalau palsu itu menurut orang-orang yang pihak ke sana, kalau pihak yang ke sini ya tetap itu yang benar. Kan manusia itu mereka merasa benar, Ya terus? ingin dibenarkan juga. Ya, seperti itu, jadi saksi juga bisa dibuat. Terus Mas Saeb ini sering ngobrol sama ini enggak? Ketemu sama Mas Pegi Perong itu? Ya, kami itu sebenarnya sudah satu link, Oh, satu arah. Terakhir ketemu kapan? Kan satu proyek, ibaratnya satu Skenario. wacana. Oh. Karena memihak ke yang sana, nggak mungkin saya mencari untuk ke yang lain. Iya, tapi sekarang kesaksiannya Mas Saeb itu kan salah. Dengan bukti Pegi bebas dengan bantuan saksi-saksi. Kalau nggak ada saksi mungkin Pegi akan tetap di penjara. Tapi kan saksi sekarang muncul, Mas Saeb salah, kalah berarti kan? Ya saya juga nggak sebenarnya secara detail Saya nggak paham. menuduh dia langsung des orangnya. Iya. Karena saya cuman mirip orangnya seperti dia. Waktu itu terjadi orangnya seperti itu. Dan ada buktinya, ada motornya. Seperti itu. Tapi ternyata kan keterangan mereka beda lagi. Dan banyak teman-temannya, saksi-saksinya lebih kuat lagi. Iya. Banyak pembelanya. Ya kami mundur, ngapain kami maksakan diri? Oh iya, karena kan udah jadi saksi, udah dibayar berapa, Mas Saeb? Kemarin dapat Ya lumayan lah buat usaha sekarang, ini ya. Buka usaha baru. Ini usaha apa sekarang? Ya usaha jual beli. Tapi masih di Indonesia kan, nggak pergi ke luar negeri? Enggak, saya belum ada rencana ke sana. Belum ada rencana. Lah seumpama nih mau dilaporkan nih sama pengacaranya Pegi nih sampai memberikan kesaksian palsu tuh. Coba masuk dipanggil sama polisi sampai. Ya saya tidak memberikan kepalsuan, itu kan semuanya juga sesuai dengan omongan, dengan perintah. Ya kalau misalkan mau mengambil ya yang merintah saya. Oh iya ya. Ambil saja. Oh iya. Siapa yang Karena merintah saya emang? kan nggak tahu. Mas Saeb siapa? Tahu nggak yang nyuruh Mas Saeb? Ada. Ada. Ya iyalah yang fasilitasi saya, yang mendukung saya, yang memberikan tugas ke saya. Yang bayar Mas Saeb beda lagi. Ya iya. Makanya kalau saya diam saja ya saya bisa terdakwa. Makanya saya menghindar. Ya. Biarkan mereka mencari yang lain. Mencari yang lain. Ya, Memang iya, yang merintah saya yang suruh ditangkap. kemarin waktu diperintah rencananya gimana sih Mas Saeb? Terus sampai sekarang kalah kesaksian. Maksud tujuannya agar kelar, agar cepat beres kasus itu. Ditutup. Ya iya, karena kan sudah ada saksi, sudah ada Tersangkanya. tersangka yang terdakwanya. Hmm. Tapi ternyata kan mereka juga banyak pembelaan dan banyak juga pendukungnya, banyak juga saksi-saksinya. Ya iya, karena kan Ya benar. akhirnya kan sampai saat ini juga belum ada klarifikasi, belum ada istilahnya penuntasan. Nah terus yang 5 itu, yang sekarang divonis, ada yang seumur hidup, itu juga kesaksian dari AF kan? Ya enggak semuanya, mereka juga akan ditangkap atas bukti-bukti jelas. Buat semuanya. Ada bukti-buktinya, nggak mungkin polisi asal tangkap saja. Iya Kalau sih. belum ada keterangan, belum ada saksi, belum ada yang membicarakan bahwa itu salah atau benar. Tapi bukti-bukti itu dari keterangan-keterangan palsu RT Rasem tuh. Gimana? Katanya nggak nginep, padahal anak-anaknya pada tidur di tempatnya Pak RT. Kata Pak RT nggak pada nginep, coba. Ya, iya,
jangankan saya, RT aja semua juga pada ikut-ikutan. Ikut-ikutan karena apa? Itu proyek. Karena itu ya, iya, proyek istilahnya itu. dapat walaupun sedikit banyaknya. Tapi tetap dapat Lumayan gitu. untuk usaha. Daripada kita nggak punya kerjaan, pengangguran. Lah, kalau pekerjaan kayak gini malah jadi banyak korban yang orang yang nggak bersalah. Masa Aep beri kesaksian palsu, korbannya orang yang nggak bersalah. Gimana itu? Masa kerjaan kayak gitu? Masa Aep Islam apa enggak? Islam bukan. Dosa. Saya orang Jawa Barat. Masa saya nggak ada agama. Ya Iya. tetap aja yang namanya. Semua juga tahu dosa. Ya, iya kan kalau dapat kayak gitu, uang kayak gitu ya uang panas. Mengorbankan orang yang nggak bersalah. Terus jadi geger seluruh Indonesia nih gara-gara kesaksian yang Mas Aep buat. Coba Mas Aep tahu nggak sih sebenarnya siapa yang paling tinggi yang kasus ini, kasus Vina yang nyuruh Mas Aep ini? Ya yang menggerakkan kita. Iya, yang saya menggerakkan. semuanya. Siapa sebenarnya? Ya itu dirahasiakan lah, nggak mungkin kita terus terang dikasih tahu. Loh, kan Karena itu semuanya juga harus ditutup-tutupin. Ya nanti sia-sia kita mendapatkan imbalan, mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran. Kalau kita memberitahu mereka. nanti kalau Mas Aep dihukum seumur hidup gimana? Mau nggak bongkar siapa yang nyuruh, siapa yang mengendalikan ini? Nanti kan kalau di kesaksian palsu hukumnya berat loh, seumur hidup. Bisa-bisa hukum mati sendirian di penjara. Ya nggak mau, mendingan bongkar semua. Ya percuma, orang mereka juga tetap kuat semuanya juga. Udah nggak mungkin menyerah begitu aja. Tapi ya Kita juga semua juga ada penggeraknya, ada yang mensupportnya. memang yang ini yang kenal Mas Aep siapa aja? Ada nggak dari pihak yang jenderal gitu? Ada apa enggak? Ya kalau cuman manusia biasa nggak punya jabatan yang nggak Nggak mungkin, bakalan ya. punya Iya. dana, punya apa namanya membayar sana bayar sini, nggak mungkin. Karena semua juga aman itu karena bayaran, karena imbalan. Punya Jangankan- kekuasaan berarti itu. Jangankan saksi seperti saya, pengacara pun tetap mereka bisa tutup Oh iya. mulutnya. Walaupun disuruh berbohong itu kayak Mas Aep kan disuruh berbohong nih, itu tetap aja ya bisa ya bayar ya pengacara suruh ini ya. Ya kan banyak yang mundur. Pas setelah itu semua juga mundur. Setelah Nggak ada yang melanjutkan Hotman semuanya. Paris Yang timnya. penting kan sudah dapat. Hotman Paris sudah dapat terus mundur. Ya iyalah, kasusnya selesai, uang dapat ya udah kelar. Ngapain diperpanjang, ngapain istilahnya ditelusurin lagi. Kasus selesai gimana ya, nggak selesai nih Mas Aep. Orang paginya aja sekarang sudah dibebaskan, malah jadi babak baru, siap-siap aja Mas Aep. Ya cari saja bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang akurat. Bahwa memang kalau bisa, karena ini sudah juga udah mumet, sudah ruwet. Udah semua ditutup, mulutnya semuanya juga. Nggak bakalan bisa. Coba saja. Sudah jelas-jelas itu menguntungkan mereka Lah, awalnya. bapaknya almarhum Eki, Pak itu gimana kabarnya? Sekarang kemana dia? Sama-sama Aep enggak? Ya beliau itu kan petugas, beliau itu seorang kepemerintahan. Iya. Ya tetap bertugas mereka. Di mana Cuman tugasnya? nanti tidak mau istilahnya meneruskan masalah gambaran-gambaran kasus ini. Loh, kenapa? Ya Malah- mereka juga mungkin punya rencana yang lain. Ditunggu sama publik, ditunggu sama masyarakat kemunculan beliau untuk mengklarifikasi. Ya mungkin sudah mengikhlaskan atas kematian anaknya. Iya, kalau kematian Sudah anaknya. beres. Mereka sudah
tidak ada ingin menuntut sana menuntut sini. Iya. Apalagi sudah istilahnya lancar semuanya. Lancar. Tapi kan sekarang dari hasil keputusannya bapaknya almarhum ternyata kan salah. Peggy tidak bersalah. Yang 5 orang lainnya mau dibukti-buktiin sama-sama Peggy tidak bersalah. Itu gimana? Sedangkan bapaknya almarhum Eki menangkapnya dan salah. Gimana? Harusnya kan muncul klarifikasi kalau memang ada kesalahan dari pihak kepolisian atau apa, penyidik. Ya awalnya kan dia sendiri yang merencanakan, yang membuat tim kecil sedikit, ya mereka membuat tim sendiri, ingin menyelidiki sendiri. Ya akhirnya kan buktinya dia dengan usaha dia, dengan kerja keras dia membuat tim kecil tanpa membawa tim yang lain, enggak dipublikasikan. Ya mereka terselubung dan mereka juga mengetahui, mencari saksi-saksi yang akurat. Kesalahannya seperti itu, jadi terkecoh. Sampai saat ini pas giliran semuanya diungkap, mereka tidak bisa untuk memberikan untuk bukti-bukti pelaku yang aslinya, yang punya skenarionya. Terus masuk ketemu Mas Aep terus suruh jadi saksi gitu. Ya itu kan beda lagi dari timnya. Tim kami. Tim mereka ya tim mereka. Beda lagi. Iya, karena itu kan untuk pribadi, keluargaan secara hukum. Ya kami yang akan maju. Karena semua juga ingin mengklarifikasi agar lebih cepat walaupun mengorbankan yang lain. Kok begitu sih? Mengorbankan yang lain, harusnya yang salah. Ya iya, buktinya tetap tidak bisa. Kalau yang tidak bersalah mah tidak akan kena. Kalau yang bersalah nanti yang akan kena. Harusnya. Ya kami akan kena. Ya nggak tahu kapan, entah kapan. Yang jelas sekarang kan meloloskan diri. Semuanya dibersihin nanti semua. Berarti kan ini Mas Aep ini ngaku bersalah ini. Ya itu kan kesalahan hanya sedikit, cuman gelap, ingin kita juga lancar untuk ke ekonomi. Oh ya. Ya kalau saran saya walaupun untuk ekonomi, untuk usaha ya nyari yang berkah, jangan cari yang kayak gini, dapat proyek kayak gini suruh berbohong walaupun dibayar besar itu uangnya nggak berkah. Tanpa perantara, tanpa ada modal yang nggak bakalan bisa kita usaha. Ya modalnya itu ya modal yang sedikit tapi berkah. Udah Mas Aep sekarang ada di mana posisinya sih? Dicari-cari banyak orang loh. Saya lagi bisnis. Iya, bisnisnya di daerah mana nih usahanya? Ya kalau bisnis kita mah istilahnya bisnis ya terselubung. Tidak terang-terangan secara umum. Loh, emang bisnis apa? Bisnisnya ya bisnis ya yang second lah. Bukan yang ini baru. Second, jual beli barang second. Iya, tapi kan barang second itu tidak tahu asal usulnya, makanya kita ngumpat. Terselubung. Barang secondnya, aduh, usaha kayak gitu lagi, dapat modal dari kayak gitu, usaha kayak gitu Ya lagi. kan itu modalnya sedikit, tapi untungnya besar. Kita beli per unit. Per unit. Mobil, motor. Ya sekarang yang lagi rame ya kendaraan apa saja. Iya. Udah. Ini sekarang Mas Aep lagi sama Peggy Peron nggak? Ya sekali-kali kadang menghubungi. Ngobrol gitu. Iya. Gimana kabarnya sekarang itu si Peggy Peron yang Ya, sebenarnya nama aslinya siapa sih? Alhamdulillah dia sudah lolos. Alhamdulillah udah lolos. Gimana lolos, orang jahat kok? Ya Alhamdulillah. buktinya dia saat ini masih aman-aman aja. Emang nama aslinya siapa sih? Si Peggy Peron itu nama asli apa Bukan bukan? nama julukan Perong itu, nama di geng. Geng, nama di perkumpulan. Kita, iya. Terus nama aslinya siapa? Aep tahu nggak? Ya nama aslinya ya sesuai dengan data keluarga, dengan kakak.
Nama Siapa? aslinya. Ya nama aslinya kan yang dicari ya pelakunya siapa. Karena itu kalau Perong itu kan nama samarannya, nama julukan, nama gelar. Yang terkenal di geng motornya. Iya. Masih berarti sering ngobrol. Terakhir ngobrol sama Perong itu kapan, Mas Saib? Kemarin? Ya Waktu kemarin, pagi bebas. Cuman harus saya bilang hati-hati, jangan sampai bocor. Kalau bocor pasti semuanya akan kena. Itu saja. Ya memang Mas Saib nggak mau setelah kayak gini pagi dinyatakan bebas, Mas Saib nggak mau menyerahkan diri ke pihak ke publik, memberikan klarifikasi. Maaf, saya dibayar oleh orang gini untuk. Ya itu kan belum saatnya, belum waktunya. Kalau Peggy yang asli udah ketangkap ya mungkin saya ya terjadi seperti itu. Ya nggak bakalan terjadi seperti itu, kita tutupin semuanya. Berarti nunggu Peggy yang asli ketangkap. Ya, buat apa ada tim untuk menutupi yang asli? Kalau Peggy yang asli, yang pelakunya yang asli, Perong ya, itu. nantinya ya kita kebongkar semuanya. Lah, ya biar jelas kok masyarakat biar tahu. Ya nggak ada yang namanya maling itu. Istilahnya menyerahkan diri. Maling, ya maling insaf, maling taubat kan ada. Siapa tahu Bisa. mau taubat. Saat ini manusia malah bertobat itu malah dianiaya di mana. Oh gitu. Ada yang namanya disalahkan, dianggap sesat. Orang bertobat. Manusia bertobat itu. Kok Serba bisa? salah zaman sekarang. Tidak ada yang namanya itu. Orang dibilang tobat juga nggak bakalan percaya. Malah dibilangnya sesat lah, inilah, itulah. Karena mereka sudah melihat ya timbul rasa untuk berprasangka buruk terus. Orang Mana bertobat yang itu. Ya mana yang benar tobatnya, mana yang tidaknya. Kan tidak tahu. Ya siapa tahu Mas AF itu ya udah mau bertobat kepada Allah, udah saya mau muncul ke publik lah memberikan informasi yang benar bahwasanya kemarin saya itu dibayar orang untuk seperti ini. Pagi Perong itu ada di sini. Itu maksudnya biar clear masalahnya, yang salah dihukum, yang nggak salah dibebasin gitu. Tidak mungkin. Oh nggak mungkin sih. Ya nggak mungkin lah kita menyerahkan diri kita. Lah Ya kan alasan dan bukti-bukti juga harus ada, harus nyata. Kita kan cuma hanya menjadikan saksi doang. saksi memberikan kesaksian palsu gitu ya. Ya masalah kebenarannya itu kan semuanya juga tergantung bukti-bukti. Kalau saat ini hukum itu seperti itu. Berarti nggak mau Mas AF ini muncul ke publik? Belum Iya. saatnya? Nggak mau lah, saya masih Nggak berani? mendingan cari kegiatan yang lain, ngapain ngurusin seperti itu. Ini urusan besar ini Mas AF, jangan dianggap remeh. Ya untungnya mana, saya jadi saksi juga nggak seberapa. Udah untung-untungnya nggak banyak, merugikan banyak orang. Yang salah jadi bebas, yang dipenjara orang yang nggak salah. Tuh kayak gitu malah efeknya. Mas AF, saya kasih waktu 3 hari lah dari hari ini untuk cepat-cepat muncul ke publik, jangan menghilang terus. Ya maksudnya tujuannya apa? Untuk saya dijadikan saksi lagi? Kan Iya. udah nggak ada terdakwanya. Ya enggak, maksudnya memberi klarifikasi kenapa kok saksian kemarin itu berani memberikan saksi yang palsu dengan dinyatakan Peggy itu bebas, didukung saksi-saksi yang sebenarnya. Kenapa Mas Saib muncul ke publik klarifikasi? Kalau enggak, dalam waktu 3 hari ini, 1, 2, 3 hari ini hari apa nih? Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Oh sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin ya,
Senin. Kalau 3 hari nggak muncul Mas Aep ke klarifikasi ke publik, saya tarik tapi nggak saya balikin ke badannya. Salah saya apa? Salah. Apa urusannya dengan sampean? Salah. Loh Mas Aep kan kesaksiannya ini loh, kesaksian yang bawahnya Peggy itu bersalah, Peggy itu adalah pelakunya, ternyata kan enggak. Terus Mas Peggy juga tadi ngomong hanya disuruh sama orang, udah ngomong kayak gitu aja ke publik, ngadu ke polisi, dalam waktu 3 hari saya kasih kesempatan. Berat saya untuk seperti itu, karena runtunannya nanti akan lebih jauh lagi, akan merembet lagi. Merembet kemana? Lebih susah lagi, sulit lagi kami. Ya itu nanti mau berat mau apa, intinya Mas Aep muncul ke publik memberikan klarifikasi atau didampingi pengacara boleh. Tidak bisa, kami itu gak kuat. Kalau mau tidak bakal mungkin seperti itu. tapi intinya muncul ke publik aja, udah mau memberikan omongan apa yang penting saya minta secepatnya muncul ke publik. Ya kalau enggak dipanggil lagi nggak saya balikin ke badannya Mas Aep, sakit nanti. Gitu aja, ini gitu aja. Nggak usah, saya nggak mau jawaban alasan-alasan lagi. Udah biasa jadi saksi, pinter alasan. Kasih waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari ini dipikirkan baik-baik. Kalau enggak, sudah. Gitu Ya, aja. kami itu kan menghindar itu untuk keamanan kami sendiri. Kita kan istilahnya menghindar karena untuk keselamatan kita. Mereka dari pihak yang sudah saya ucapkan itu nuntut. Ya mereka iya. bahkan ingin mencelakai kita. Ya, Bukannya iya. apa-apa kita menghindar untuk keselamatan diri. Nah, ya Karena memang mereka punya dendam, punya istilahnya rasa kesal kepada kita. ya iya, karena Mas Aep Ini kan sama aja kita mau menyerahkan. Kita tidak dihukum tapi malah dimati. Waduh, dia juga boleh dimatiin. Ya mending gini, kalau kayak gini kan diancam mati sendiri nih. Kalau ke polisi bicara yang sebenarnya kan nanti rame-rame, dihukum rame-rame. Kalau kayak gini di luar diancam mati sendiri. Semuanya aja dibuka. Iya. Ya cari aja bukti-bukti tentang yang kuat masalah yang punya skenario Iya. untuk Iya. namanya menutupi semua RT, semua saya, kami semuanya yang dari pihak itu. Coba dicari bukti-buktinya ada enggak? Oh ada lah, sudah banyak. Intinya gini, tinggal Mas Aep aja, saya kasih waktu 3 hari dari hari Jumat ini. Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, kalau nggak ada kabar di televisi, nggak ada kabar di berita, saya tarik lagi, saya kunci, saya ikat. Udah gitu aja. Nah, sekarang saya balikin. Pikirkan, saya minta dalam waktu 3 hari, saya kasih waktu 3 hari. Mundur-mundurnya 7 hari lah. Dah, antara 3 hari dan 7 hari ini nggak ada kabar di televisi, di berita, di ini Mas Aep muncul, saya langsung tarik, saya ikat, saya ini biarin. Ya kalau kitanya memberikan keterangan semuanya, meminta maaf, belum tentu mereka memangkapkan kita. Siapa tahu. Kalau kita istilahnya mereka memaafkan, kita aman. Nah kalau tidak memaafkan, kita yang akan malah lebih parah. Ya kan itu terpelosok. kan belum tahu. Siapa tahu, oh ya sudah, kamu karena Mas Aep ada tekanan, ada ancaman, terus ingin minta perlindungan. Insya Allah pihak kepolisian akan melindungi. Semuanya akan melindungi. Kalau memang seperti itu. Ya tinggal dicari aja yang dari semua yang menutup-nutupi kasus ini. Yang semuanya berperan. Wah, siapa yang kenal, coba nanti siapa yang berperan. Mas Aep kenal siapa aja orangnya yang dalam lingkaran ini. Bapaknya Eki, Aep, terus siapa lagi yang udah pernah di berita. Ya semuanya juga kalau orang-orang yang dari pihak kita yang sudah punya kekuatan, yang sudah punya
istilahnya konsumsi, Nah, punya modal. Karena mereka memberikan modal itu untuk pertahanan kita, biar kita bertahan. Dan Oh. ini semuanya jangan sampai bocor. lah, Seperti itu. ya Buktikan saja kalau bisa saya juga, seperti ya saya juga nggak ini, intinya gini buktikan aja. siapa yang kuat, siapa yang menang. Itu aja. Kami tidak mungkin untuk menyerahkan diri begitu saja. Ya udah. Intinya gini, dalam waktu 3 hari atau 7 hari Mas Aib nggak muncul ke publik, saya langsung bertindak. Itu aja. Yang penting muncul di publik, mau ngomong apa terserah, yang penting muncul dalam waktu 3 sampai 7 hari di hari-hari Jumat ini. Oke, gitu aja. Ya, gitu aja ya. Saya nggak ini, saya tunggu. Dan nanti kalau tiba-tiba Mas Aib ada apa-apa, jangan salahkan saya karena saya udah kasih peringatan. Ya gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sini tangannya, saya balikin. Sekarang saya balikin. Besok kalau nggak muncul saya ikat. Ya, iya, kita juga pengen istilahnya usaha, pengen sukses. Ya Masa istilahnya ditahan. Lah, nyawa kita itu kan yang menggerakkan badan kita. Kembalikanlah. Ya. Masa di badan orang lain. Iya, ini saya kembalikan. Sini saya kembalikan. Dah. Semoga Mas Aib nanti bisa terbuka hatinya. Sini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini semuanya tarik. Tidak melukai jasad dan rohani mediator. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi waktu kita interogasi Jin Korin atau Suma Aib yang pertama juga mengaku seperti itu. Dia disuruh skenario dan bikin segala macam. Tapi kami membujuk untuk dia muncul ke publik dan mengatakannya sejujurnya. Tapi karena mungkin kedepannya semuanya akan terbuka dan membawa-bawa orang-orang yang ini, jadi ya beginilah. Semoga ini menjadi sebuah gambaran untuk kita semua. Caranya kita hukum kalau sudah tidak adil, jangan sampai hukum Allah yang turun. Kalau hukum Allah yang turun, ini sudah tidak ada pandang bulu. Jadi sebelum hukum Allah turun, kita sebagai umat muslim harus benar-benar jangan sampai melakukan, apalagi berbohong, berdusta kepada manusia dan mengorbankan orang yang tidak salah. Semoga ini menjadi hikmah dan pembelajaran kita semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.